Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat melihat situasi saat ini, sepertinya Xiuyan tidak menerima identitasnya sebagai Raja Monster, sehingga Zanuan benar-benar pusing. Zanuan merutkan kening dan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki banyak alat tawar-menawar di tangannya. Karena dia berada pada posisi yang dirugikan dalam negosiasi pil permajaan, bahkan sebelum dia membuka mulutnya, dibandingkan dengan ekonomi sebagai mitra penting dari aliansi bisnis. Xiuyan sebenarnya tidak kekurangan uang. Dibandingkan dengan kekuatan Xiuyan yang mendapat dukungan dari aliansi bisnis dan Kaisar Iblis, jelas tidak seburuk dibandingkan dengan skill dan hartanya, apalagi kalau punya uang tidak bisa membelinya. Jadi Yanuan membuka mulutnya, tapi untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Pemurnian obat Tuan Xiao dalam beberapa tahun terakhir telah tersebar luas di benua Dodi. Januan merucutkan bibirnya dan berkesombongan bawaannya sedikit tertahan. Xiuyan tersenyum santai. Kaisar Monster, saya bertanya-tanya mengapa Kaisar Monster ada di sini. Kata-kata Xiuyan singkat dan langsung bertanya pada intinya, yang membuat Januan merasa malu terus berbicara. Januan terbatuk 2 kali dan berkata dengan percaya diri, Saudara Xiao, saya tidak akan bertele-tele. Leluhur klan saya kehilangan penampilannya karena beberapa alasan khusus, dan saya selalu khawatir tentang hal itu. Saya tidak dapat menjelaskan lebih detailnya, jadi mohon maafkan saya. Hari ini saya ingin membeli pil permajaan yang disempurnakan oleh saudara Xiao dan memberikannya kepada leluhur saya untuk dicoba. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Januan terlalu malu untuk mengucapkan kata-kata uang, jadi dia berhenti dan berkata, saya ingin bertanya pada saudara Xiao, bisakah pil permajaan ini disempurnakan lagi? Tentu saja dia tahu bahwa kecuali dia memiliki sesuatu untuk dicari, tidak akan mudah untuk menjadi saudara yang bermartabat dan jahat. Xiuyan mengatupkan bibirnya, terdiam beberapa saat, dan berkata dengan lembut, pil permajaan adalah ramuan kelas 5, bukan tidak mungkin untuk diperbaikinya, hanya saja lebih merepotkan. Begitu suara itu selesai, semua orang merutkan kening dan mengangguk setuju. Hanya King Mu'er yang menggerakkan sudut mulutnya, tidak bisa menahan tawa. Mengucutkan bibirnya dan tersenyum lembut, berpikir dalam hati, memanggilnya pembohong kecil bukanlah hal yang baik. Xiuyan benar-benar pembohong kecil. Awalnya saya tidak tahu siapa orang itu, namun dia tetap menolak, menunjukkan kepada mereka pil permajaan yang menurutnya tidak berguna. Januan tidak tahu apa-apa tentang itu, dia hanya mendengar kata-kata Xiuyan, bahwa pil permajaan dapat dimurnikan kembali, dan hatinya yang telah menggantung segera jatuh. Dia tersenyum sepenuh hati dan berkata, Saudara Xiao, jika Anda mempunyai kesulitan, katakan saja. Jangan berani mengatakan apapun. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang bahan pemurnian, tanyakan saja. Setelah mengatakan itu, Januan memandang Jenny yang tersenyum di sampingnya dan tiba-tiba sadar kembali. Dia tidak membual di depan wanita tertua dari aliansi bisnis. Apakah menurut dia melebih-lebihkan kemampuannya dengan memainkan kapak besar di depan pintu? Sebelum Xiuyan dapat berbicara, King Mu'er bergumam pelan. Matanya melengkung ke bulan sabit yang dangkal. Dan dia berkata sambil tersenyum lucu. Saudari Jenny menyediakan bahan obat untuk Xiuyan. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Mu'er, Anda sangat konyol. Mohon maaf kepada Raja Monster. Mulut King Horan bergerak-gerak merasakan sakit kepala pada adiknya yang tidak bermoral. Januan dengan canggung melambaikan tangannya yang menunjukkan bahwa tidak apa-apa, karena Kaisar Monster yang agung tidak bisa berdebat dengan seorang gadis, apalagi saudara perempuan Kaisar Iblis. Dalam hal obat, Kaisar Monster masih harus mengambil tindakan. Aliansi pedagang kami dapat membeli bahan lain atas nama Anda, tetapi buah kehidupan terlalu langka, kata Jenny.
Pertama, dia tidak ingin mempermalukan Kaisar Monster, dan kedua, buah kehidupan memang langka. Buah kehidupan? Dan Wan senang, setidaknya dia bisa mencoba yang terbaik. Jika tidak, dia akan terlalu malu untuk meminta ramuan itu dimurnikan oleh Xiaoyan. Setelah berpikir sejenak, Zhan Wan perlahan berbicara. Ini tidak sulit, meskipun buah kehidupan sangat berharga. Klan kita masih memilikinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika saatnya tiba, saya dapat mengirim seseorang ke kediaman saudara Xiao. Saya tidak tahu apakah saudara Xiao punya permintaan lain. Xiao terdiam. Bukankah terlalu murah bagi Kaisar Monster untuk memintanya menyempurnakan pil permajaan hanya untuk buah kehidupan? Melihat tingkah Xiaoyan, Zhan Wan sedikit bingung. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Saya bertanya-tanya, alkemis tingkat mana yang telah ditingkatkan oleh saudara Xiao sekarang? Apakah sulit untuk menyempurnakan ramuan tingkat kelima? Atau saudara Xiao bisa mentransfer resep pil permajaan kepada saya? Ketika dia ingin memperjuangkan resep cairan Kingling, dia telah menyelidiki Xiaoyan ini. Dia baru berada di benua Dodi selama beberapa tahun, dan dia hanya memiliki resep untuk 2 pil permajaan tersebut. Tapi Xiaoyan tidak terlalu memikirkan hal ini. Lagi pula, dia baru berada di benua Dodi, jadi masuk akal jika dia tidak menyangka bahwa dia sudah menjadi alkemis kaisar kelas 5. King Mu'er tidak senang. Di matanya, Xiaoyan benar-benar jenius dan terbaik. Dia marah pada Xiaoyan dan kilatan kebanggaan muncul di sudut matanya. Kaisar Monster, Xiaoyan belum lama dipromosikan menjadi alkemis kelas 5, jadi menyempurnakan ramuan kelas 5 adalah hal yang biasa. Ekspresi Zhan Wan tiba-tiba berubah dan dia dipenuhi dengan keterkejutan. Jadi harga dirinya sebagai Kaisar Iblis sedikit melemah dan wajahnya menjadi sedikit berkedut. Sial, saya tidak menyangka Xiaoyan akan mencapai prestasi seperti itu hanya dalam beberapa tahun. Melihat Zhan Wan tampak sedikit malu, King Wuren melihat bahwa tujuan aslinya telah tercapai. Jadi dia keluar untuk melicinkan segalanya dan berkata, Kaisar Monster, mengapa kita tidak duduk dan berbicara perlahan? Ini, Zhan Wan tertegun dan sadar kembali. Mata terkejut itu langsung menjauh dari Xiaoyan dan kemudian kembali tenang. Mereka bertiga duduk melilingi meja giok putih di ruang VIP. Kemudian Jenny membawakan teh harum pada saat yang tepat. Sentuhan rosemary menyala di kuali emas dan tembaga ruang VIP, membuat orang merasa santai dan bahagia. Zhan Wan menyesap teh harumnya dan aroma menyegarkan memasuki mulutnya, menggoda lidahnya. Teh yang enak. Xiaoyan dan King Wuren saling memandang dan tersenyum, mengambil cangkir keramik dan menyesapnya. Kaisar Monster, bukan tidak mungkin untuk menyempurnakan ramuan permajaan untuk Anda. Hanya saja klan Xiao saya masih terlalu lemah. Xiaoyan berhenti sejenak sebelum menyesap teh lagi dan mendesah pelan. Anda juga melihatnya kegilaan lelang pil permajaan hari ini. Jika ada yang tahu bahwa saya menyempurnakan pil permajaan, saya khawatir itu akan menimbulkan masalah lagi. Saya tidak ingin ada kejadian lain seperti cairan roh bening, sehingga akan mengkhawatirkan berbagai kekuatan, dan saya bahkan hampir diculik oleh istana alkimia. Alis Zhan Wan tiba-tiba terangkat karena kegembiraan. Sejak dia masuki pintu, dia telah ditekan kemana-mana. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengendalikan situasi. Dia buru-buru berkata dengan berani. Ternyata saudara Xiao mengkhawatirkan hal ini. Jika saudara Xiao bisa menyempurnakan permajaan untuk leluhur saya, maka leluhur saya pasti akan bahagia. Tentu saja saudara Xiao akan menjadi tamunya klan monster saya. Jika sesuatu terjadi pada klan Xiao, klan monster saya secara alami tidak akan terdiam diri. Terlebih lagi, saudara Xiao dapat yakin bahwa masalah ini tidak akan terungkap. Zhan Wan begitu murah hati dan dia lebih menghargainya. Dengan kata-kata Raja Monster, dia akan lebih percaya diri di masa depan. Xiaoyan segera memujinya. Kaisar Monster sangat kuat di segala hal. Merupakan keberuntungan bagi klan Xiao jika Kaisar Monster mengatakan ini. Mendengar ini, Zhan Wan merasakan sedikit kebanggaan di hatinya, tapi dia terbangun tepat waktu.
Tanpa sadar, dia merasa terikat dengan Xiaoyan. Tapi begitu dia membuka mulutnya, bagaimana dia bisa mengingkari janjinya? Zhenhua memiliki sifat berani dan dia sudah berniat berteman dengan Xiaoyan. Jadi dia menurutinya. Dengan kemampuan Xiaoyan, dia tidak akan mencemarkan namanya sebagai Raja Monster. Selain itu, Xiaoyan mengontrol ramuan pemulihan yang paling banyak dikonsumsi di benua ini. Memikirkan hal ini, Zhenhua menyeringai, melihat bahwa perjalanan ini menjanjikan. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan buku keterampilan bertarung dari tangannya. Kemudian dia menyerahkannya kepada Xiaoyan dan berkata, untuk menunjukkan ketulusan saya, keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia ini, yang disebut api surgawi Liancheng, diberikan kepada saudara Xiao, anggap saja sebagai deposit untuk pil permajaan. Bukannya Zhenhuan tidak mau meniru pemimpin klan Limaisu dan menjual keterampilan bertarungnya dengan harga murah. Hanya saja dia begitu agung sehingga dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Saya tidak boleh menerima keterampilan bertarung ini. Raja Monster setuju untuk menjalin hubungan baik dengan klan Xiao saya, yang sudah menjadi berkah bagi klan Xiao saya. Terlebih lagi, pil permajaan perlu dipersiapkan dengan baik sebelum dapat dimurnikan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Jadi bagaimana bisa saya menerima keterampilan bertarung Anda terlebih dahulu? Xiaoyan menolak berulang kali tanpa bergerak. Namun, tindakan Xiaoyan terlihat di mata Zhenhuan dan dia merasa sedikit lebih puas dengan Xiaoyan di dalam hatinya. Orang ini tidak rakus akan uang, tapi menghargai kasih sayang. Dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Oleh karena itu, dia bisa mendapatkan bantuan Raja Iblis yang lama. Saudara Xiao, saya melihat orang-orang di belakang Anda sangat terampil, jadi Anda pasti satu tim. Melihat Xiaoyan mengangguk sedikit, Zhenhuan melanjutkan. Keterampilan bertarung ini tidak tingkat tinggi, tetapi cocok untuk latihan tim. Dengan status Raja Monster, keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia memang tidak terlalu tinggi, tapi itu jelas tidak rendah. Oh, Xiaoyan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang keterampilan bertarung yang dipraktekkan oleh sebuah tim. Jadi minatnya tiba-tiba muncul. Keterampilan bertarung ini diciptakan oleh seorang tetua dari klan monster saya sebelum bencana kuno. Kemudian dengan kematian tetua ini, dia menghilang. Baru setelah saya secara tidak sengaja muncul di runtuhan kuno, keterampilan bertarung ini dapat kembali ke klan. Sekarang saya melihat bahwa saudara Xiao sedikit kurang kuat, dan keterampilan bertarung ini hanya bisa menutupi kelemahan saudara Xiao. Saya harap saudara Xiao tidak bersikap sopan. Tianhuo, Liancheng, seperti namanya, adalah tentang satu ikatan. Dan Huan terus memperkenalkan, dan sambil berbicara dia menatap Xiaoyan dan api di mata semua orang, jadi dia sangat puas. Teknik bertarung ini terinspirasi oleh formasi kuno. Setelah ribuan tahun penelitian, teknik ini telah disederhanakan. Teknik ini mengumpulkan kekuatan semua orang, menyerang bersama, menyerang dan bertahan dengan bebas, dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Zhenhua secara singkat memperkenalkannya dan semua orang sering mengangguk. Tampilan diajar sangat memuaskan kesombongan Zhenhua dan ketidakbahagiaan sebelum memasuki pintu perlahan menghilang. Hanya saja keterampilan bertarung ini terlalu menantang surga sehingga memiliki batasan yang sangat tinggi pada penggunanya. Pertama, kekuatan fisik bergantung pada seberapa banyak energi yang dapat ditahannya. Ini kira-kira membutuhkan kekuatan fisik Kaisar Do bintang 6 biasa. Kedua, setidaknya tingkat Kaisar kekuatan jiwa di tahap selanjutnya. Begitu Zhenhuan mengatakan ini, semua orang seperti percikan air dingin dan sebagian besar minat mereka hilang. Apakah Anda bercanda? Sangat sulit untuk menjadi lebih kuat dari salah satu hingga keduanya. Kekuatan fisik dan kekuatan jiwa ini sebenarnya membutuhkan keduanya. Jika kekuatan tubuh dan kekuatan jiwa begitu mudah ditingkatkan, bukankah sudah ada alkemis dengan efektivitas tempur tinggi di mana-mana? Keterampilan bertarung ini memang menantang surga, tetapi persyaratannya juga menantang surga. Jadi semua orang mengutuk kejeniusan yang menciptakan kota api surgawi di dalam hati mereka. Mereka tidak bisa hanya menonton dan menggunakannya, apalagi betapa tertekannya mereka.
Saya adalah anggota klan monster dan kekuatan fisik saya bukanlah masalah besar, tetapi kekuatan jiwa saya tidak. Keterampilan bertarung ini tidak ada hubungannya dengan klan monster saya. Mungkin saudara Sio bisa berguna. Zhang Huan cukup tidak berdaya, tapi dia juga mengaku dan membuat semua orang mengerti mengapa keterampilan bertarung yang begitu hebat akan diberikan. Melihat semua orang tidak berdaya, King Huran bahkan tidak bisa menahan nafas. Hanya Xiaoyan yang hampir gembira di hatinya. Dengan pil perbaikan sumsum dan kekuatan jiwanya, keterampilan bertarung kota api surgawi ini dibuat khusus untuk timnya. Xiaoyan sangat gembira sehingga dia tidak lagi menolak. Jika dia terlalu memaksakan apa yang dibutuhkan, hal itu akan terlihat munafik. Jadi rasa terima kasih yang tulus memenuhi wajahnya. Xiaoyan mengangkat cangkir tehnya dan berkata, Kaisar Monster, saya menggunakan teh sebagai pengganti anggur. Terima kasih telah memberi saya keterampilan bertarung ini. Semua orang tertegun untuk sementara waktu. Tidak tahu kenapa Xiaoyan tiba-tiba berubah pikiran, sehingga bahkan Jenny memandangnya. Bagaimanapun, Xiaoyan selalu sangat terukur dalam apa yang dia lakukan. Kali ini dia begitu bersemangat menerima keterampilan bertarung kota api surgawi. Mungkinkah beberapa orang sangat gembira dan tidak berani memikirkannya lagi? Mendengar kata-kata Xiaoyan, Jian Xuan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Pada titik ini, ada kemungkinan pil permajaan akan menjadi kenyataan, dan keinginan lama Jian Huan akhirnya menjadi kenyataan. Meskipun Jian Huan sangat sedih karena memberikan keterampilan bertarung kota api surgawi, tapi tidak ada gunanya menyimpannya. Dia bisa menukar pil permajaan untuk leluhurnya dan menjadi bantuan. Jadi mengapa tidak melakukannya? Jian Huan sedang dalam suasana hati yang ceria saat ini dan mengangkat gelasnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Saya sedikit lebih tua dari Anda. Kenapa Anda tidak memanggil saya saja Kakak Zhan? Dan saya akan memanggil Anda adik Xiao. Jelas tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam waktu singkat, dalam waktu 1 jam, Kaisar Monster Jian Huan menjadi bersaudara dengan Xiaoyan karena permajaan. Tentu saja, siapapun yang memiliki pandangan tajam memahami bahwa Jian Huan bukan hanya untuk permajaan belaka. Saat obrolan meningkat, Jian Huan menjadi sangat optimis tentang kekuatan masa depan Xiaoyan dan potensi Xiaoyan karena Kaisar Iblis King Huran bisa bertaruh. Tidak ada salahnya jika Jian Huan juga berani bertaruh, sehingga dalam sekejap, ruang VIP di Tian nomor 1, ruang lelang dipenuhi tawa dan sangat meriah. Jenny di samping bersandar pada tanaman pot kayu harum hijau di ruang VIP. Menghela nafas lega, sedikit mengangkat lekuk mulutnya yang menggoda dan tersenyum manis. Langit di malam hari agak kelabu dan matahari terbenam dengan tenang di atas gunung. Segala jenis lentera kaca yang indah telah dinyalakan di dalam dan di luar Xiao Mansion dengan dinding merah dan upin hijau. Di luar rumah, di bawah cahaya, lapisan tipis kabut hijau mengapung di danau, menciptakan riak ombak. Di dalam rumah, aroma lembut tercium dari pembakaran dupa yang indah, tertinggal di udara dan perlahan memenuhi udara. Xiaoyan dan yang lainnya telah kembali ke Xiao Mansion saat ini. Semua orang telah bekerja keras sepanjang hari, namun mereka semua bersemangat dan tidak merasa lelah sama sekali. Kejutan yang diberikan oleh Jenny ini memberi mereka banyak hadiah, dan bahkan alis Xiaoyan yang biasanya tenang pun dipenuhi dengan kegembiraan. Begitu mereka masuki aula dan belum duduk, semua orang tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka. Kemudian Jenny bertanya terlebih dahulu, Tuan Muda Xiao, kondisi untuk keterampilan kota api surgawi sangat keras dan hanya sedikit orang yang bisa menguasainya. Mungkinkah Tuan Muda Xiao memiliki hubungannya dengan itu? Apakah Anda yakin? Iya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Waktunya belum tiba dan saya akan memberi Anda kejutan ketika waktunya tiba. Xiaoyan merahasiakannya dan cukup misterius. Meskipun kata-katanya singkat dan padat, beberapa kata itu tidak kalah menggelegar, sangat mengejutkan semua orang, sehingga mereka tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Jika dua kondisi kekuatan fisik dan kekuatan jiwa dapat diatasi, keterampilan bertarung ini sangat tidak normal.
Di bawah serangan gabungan semua orang, kekuatannya akan luar biasa. Jika ratusan Kaisar Do bintang 5 bergabung, semua orang akan terkesiap dan hampir tidak berani untuk membayangkannya. Tampaknya, melihat khayalan semua orang, Suyin tersenyum dan berkata, "Itu tidak berlebihan seperti yang Anda pikirkan. Bahkan jika saya siap, kesulitannya terlalu tinggi untuk memungkinkan banyak orang memenuhi persyaratan keterampilan bertarung." Semua orang merasa lega, karena menurut Xiaoyan tidak sulit. Maka Xiaoyan benar-benar bisa berjalan menyamping di seluruh benua Kaisar Do. Karena Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa sekarang, semua orang tidak akan bertanya terlebih banyak. Ketika saatnya tiba, mereka secara alami akan tahu. Hanya King Mu'er yang terlihat tidak senang, cemberut, dan merajuk. Setelah menenangkan diri, Xiaoyan memikirkan rencana selanjutnya. Selama beberapa bulan, Xiaoyan telah tenggelam dalam pemurnian, dengan fokus untuk dipromosikan ke alkemis kaisar tingkat kelima. Sekarang keinginannya telah dipenuhi, hanya saja kekuatan semangat juangnya masih dalam tahap awal bintang 3, yang jelas belum mencukupi. Oleh karena itu, peningkatan Feng Jue dan kekuatan semangat juang menjadi prioritas utama Xiaoyan. Terakhir kali, dia berulang kali gagal memurnikan pil perbaikan sumsum, dan lumut segel roh dikonsumsi olehnya. Xiaoyan selalu mengkhawatirkannya. Pil perbaikan sumsum adalah dasar untuk promosi Feng Jue. Bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru? Sejak mendapatkan petal spirit lumut segel roh, Xiaoyan berencana keluar untuk mencarinya. Pertama, untuk mengatasi kekurangan bahan obat untuk memurnikan pil perbaikan sumsum. Dan kedua, untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kekuatan semangat juangnya. Sebelumnya, dia terjerat dalam hal-hal sepele dan kekuatannya belum stabil, sehingga dia tidak dapat melarikan diri. Sekarang dia memiliki timnya sendiri dan dilindungi oleh beberapa kekuatan. Dia akhirnya bisa mengesampingkan pikiran yang mengganggu dan berkonsentrasi memimpin tim untuk mencari lumut segel roh. Memikirkan hal ini, Shin merasa lega. Tentu saja dia juga penuh kebanggaan dan kegembiraan. Dengan suara mencicit, pintu aula dibuka perlahan. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat Lang Tian, yang telah berlatih keras di ruang alkimia selama beberapa bulan. Dan dia akhirnya muncul. Hanya saja saat ini, wajah Lang Tian dipenuhi kotoran. Kepalanya kering dan berantakan, namun matanya penuh kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Long Yi yang mengikuti di belakangnya menundukkan kepalanya dan menyeret langkahnya, tampak lesu. Apa yang terjadi pada kedua orang ini? Semua orang terkejut. Begitu dia melangkah ke pintu, Long Yi melihat Xiaoyan, seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang penyelamat. Dalam sekejap, dia bersembunyi di belakang Xiaoyan dan menatap Lang Tian dengan mata kesal. Long Yi, siapa yang menindas Anda? Kakak akan melampiaskannya untuk Anda. King Mu'er melihat tatapan menyedihkan Long Yi, menebak-nebak dan bercanda. Lang Tian memamerkan giginya dan bertawa kering, dan berkata, "Hei, beraninya saya menggertak Long Yi. Saya hanya memurnikan obatnya sedikit lebih keras. Long Yi dan Xiaoyan memiliki temperamen yang sangat mirip. Mereka tidak seperti biasanya, tapi dia memprotes. Apakah Anda bekerja lebih keras? Justru lebih dari itu, orang ini hanyalah seorang fanatik obat. Dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak pernah berhenti, bahkan untuk sesaat, dan telah tenggelam dalam pemurnian obat. Saya bahkan tidak punya kesempatan untuk bernafas. Saya pikir ayah sudah cukup rajin dalam memurnikan obat, tetapi dibandingkan dengan dia." Menghadapi keluhan Long Yi, semua orang tertawa. Lang Tian ini mungkin agak terlalu terobsesi. Sun berpikir itu bisa dimengerti. Bagaimanapun klan iblis obat yang menjadi anggota Lang Tian mencari nafkah dengan memurnikan obat. Jadi antusiasme mereka untuk memurnikan obat adalah bawaan. Ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak bahan obat, sehingga saya tidak bisa mengendalikan diri saya sekaligus. Saya akan menjadi lebih baik perlahan di masa depan. Long Tian menjelaskan sambil tersenyum, dan tatapannya pada Long Yi membuat Long Yi menggigil. Lang Tian, Long Yi, kalian berdua telah bekerja keras, jadi bagaimana hasilnya? Kalian telah mendapatkan banyak hal, kan? Xiaoyan menepuk bahu Long Yi untuk mengungkapkan kenyamanannya. Sekarang dia bersiap untuk keluar mencari lumut segel roh,
dan dia tidak tahu apa resikonya. Jadi tentu saja Xiaoyan harus bersiap sepenuhnya jika terjadi keadaan darurat. Mengenai panen, Lang Tian dan Long Yi dengan suara bulat mengesampingkan rasa malunya sekarang, sehingga Long Yi tidak bisa menahan tawa dan menyeringai. Panennya lumayan. Lang Tian dan saya telah memenuhi kepercayaan ayah. Begitu dia selesai berbicara, cincin hijau tua Lang Tian berkilat di tangannya, dan botol-botol batu giok putih muncul menumpuk seperti kacang. Meja bundar di sampingnya. Baris kedua cairan Robening, 40 botol. Baris kedua pil energi darah, 280 botol. Pil ledakan, 30 botol. Baris ketiga cairan Robening, 160 botol. Lang Tian memperkenalkan hasilnya dalam satu tarikan nafas. Melihat pil setinggi bukit, semua orang menghirup udara. Mereka tahu jumlahnya banyak, tapi mereka tidak menyangka jumlahnya begitu banyak. Lang Tian ini benar-benar gila dalam membuat obat. Dia sangat berbakat dan memiliki peluang sukses yang tinggi. Tentu saja dia telah mencapai hasil yang luar biasa dengan lupa tidur dan makan. Lang Tian, Anda cukup bagus. Xiaoyan tersenyum berani dan menepuk bahu Lang Tian. Matanya penuh kekaguman. Melihat begitu banyak ramuan, Xiaoyan menunjukkan ramuan di atas meja tanpa memikirkannya dan berkata kepada semua orang, "Ambillah ramuan di atas meja dan serahkan sebagian cairan Kingling kepada saya." Meskipun ratusan botol ramuan ini bernilai banyak uang, Xiaoyan bahkan tidak berkedip dan benar-benar memberikan semuanya kepada mereka. Lei Salong menekan keterkejutan di hatinya dan berkata, "Tuan Muda Xiao, kami tidak membutuhkan terlalu banyak, dan itu bernilai banyak uang. Sebaiknya Anda menyimpannya sendiri." Lei Salong lahir di aliansi bisnis dan telah melihat banyak hal besar di dunia. Tapi itu juga pertama kalinya dia melihat seseorang memberikan begitu banyak ramuan kepada orang-orang di bawah, tanpa syarat apapun. "Jangan khawatir, saya masih menyimpannya di sini. Yang paling penting adalah keselamatan Anda. Jadi mari ambil. Mengapa Anda bersikap sopan pada saya?" Pernyataan Xiaoyan menyentuh hati semua orang. Mereka memandang Xiaoyan mengangguk dengan tegas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sopan dan membagi botol obat giok putih di atas meja satu persatu, sehingga semua orang menghela nafas dalam hati bahwa mereka bersama orang yang tepat. Meskipun kekuatan Xiaoyan masih lemah, perasaannya terhadap semua orang menggerakkan hati semua orang. Sekarang, klan Xiao tidak memiliki kekhawatiran untuk saat ini, dan kerjasama dengan aliansi bisnis berjalan sesuai rencana. Saya berencana pergi keluar besok untuk mencari beberapa bahan obat yang dibutuhkan. Salong, kalian bersiapkan dan keluar besok pagi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia melihat sekeliling. Jenny yang diam dan merasa sedikit enggan. "Tuan Muda Xiao, harap berhati-hati saat Anda keluar." Jelas Jenny tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi, jadi dia merasa enggan untuk menyerah. Di puncak pohon biru di atas bulan, semuanya sunyi, dan kabut hitam tebal menyebar lapis demi lapis, menciptakan malam yang damai dan tenang. Beberapa ruangan di Xiao Mansion masih diterangi lampu. Salah satunya ada di kamar King Mu'er di halaman barat. Dia terlihat memegang pipinya yang harum di tangannya yang halus, dengan sedikit air mata mengalir di wajahnya yang halus dan lembut. Dia khawatir, begitu Xiaoyan pergi, dia tidak akan bisa bertemu untuk waktu yang lama, karena penyakit cintanya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Di ruangan di seberang King Mu'er, Jenny melihat buku rekening yang tebal dan menghitungnya dengan cermat. Sebenarnya dia juga ingin berkencan dengan Xiaoyan, tapi dia tahu bahwa dia sekarang mengurus aliansi bisnis dan Xiao Mansion, dan dia harus mengelola Xiao Mansion di dalam dan di luar untuk Xiaoyan. Dia menghela nafas dan terus memeriksa buku rekening. Matanya dipenuhi keengganan. Selain King Mu'er dan Jenny, lampu di kamar Xiaoyan di halaman tidur juga menyala. Dia duduk bersila di tempat tidur, memegang peta lumut segel roh di tangannya, dan mempelajarinya dengan cermat. Keesokan paginya, di luar kota Jusi, kabut lembut muncul di tepi danau, dan pegunungan dilapisi dengan warna putih susu yang lembut, membuat segalanya kabur dan puitis.
Kemudian Soyen dan yang lainnya meninggalkan pintu lebih awal, melewati lubang cacing kota Jusi, dan diam-diam meninggalkan kota. Kelompok ini terdiri dari 6 orang, Soyen, Lei Xiaolong, Xiuzan, Nan Erming, Feng Feng, dan Zijing. Mereka mengikuti petunjuk peta lumut segera dan terbang dengan cepat, meninggalkan bayangan di udara. Kemudian mereka merobek celah di angkasa. Ini adalah pertama kalinya tim Soyen bergabung, sehingga hati semua orang juga mendidih. Ada tawa dan tawa terus-menerus sepanjang perjalanan. Perjalanan ini untuk menemukan lumut segera. Karena ada petunjuk peta, semua orang tidak terlalu khawatir dan merasa kesulitannya tidak akan terlalu tinggi. Namun, tanda di peta agak kabur dan perjalanannya cukup jauh. Butuh waktu lebih dari setengah bulan bagi mereka berenam untuk mencapai lokasi lumut segera yang ditunjukkan di peta. Melihat dari kejauhan di udara, senyuman semua orang tiba-tiba berhenti. Alis mereka berkerut dan ekspresi kesungguhan muncul di wajah mereka. Tuan Muda Xiu, di mana lumut segera? Xiuzan yang selalu berseru terang mau tidak mau bertanya dengan bingung. Soyen merasakan senyuman mencela diri sendiri di dalam hatinya. Dia melihat pemandangan di depannya. Kegembiraan yang dia rasakan ketika dia tiba telah hilang. Karena di depan mata semua orang ada ribuan mil langit biru, awan dan lautan batu giok. Pegunungan yang menjulang tinggi, dikelilingi puncak dan pegunungan hijau membentang tak berujung. Di pelukan pegunungan terdapat lembah pegunungan yang dalam, yang tampak seperti lembah tetapi bukan lembah. Terletak ribuan mil jauhnya. Ini adalah hamparan racun yang sangat luas, dan kabut tebal membumbung ke atas untuk melihat gambaran keseluruhannya. Dan dia tidak tahu asal-usulnya atau akhirnya. Obat-obatan dari dunia lain harus disembunyikan di tempat yang sulit dan sangat berbahaya. Dengan adanya penghalang alami ini, nampaknya perjalanan untuk menemukan lumut segera tidaklah beresiko rendah. Setelah diperiksa lebih dekat, Soyen dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dan menahan nafas. Kesulitan ini jauh melampaui imajinasinya. Karena mereka melihat bahwa di dalam lembah, ruang tampak sangat tidak stabil. Dari waktu ke waktu, retakan muncul, seperti bima sakti hitam yang jatuh, mengeluarkan suara gemuruh, seperti ribuan pasukan berlari kencang, dan gelap gulita sehingga sulit untuk melihat kemana arahnya. Turbulensi spesial. Soyen dan yang lainnya meretan kening dalam-dalam dan merasa sakit kepala. Karena ini sangat berbeda dengan ruang yang dirobek oleh Kaisar Do. Ruang yang dirobek oleh Kaisar Do memiliki arah dan koordinat yang jelas dan berada di area ruang yang stabil. Kekuatannya sendiri dapat sepenuhnya menahan hisapan ruang. Jadi turbulensi ruang angkasa adalah ruang yang sangat tidak stabil. Dan robekan yang disebabkan oleh amukan benturan energi internal. Energi tersebut sangat dahsyat dan akan menyebabkan situasi yang tidak terduga seperti dislokasi spesial dan kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping atau terlempar ke dimensi yang tidak diketahui. Di benua Dodi, ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar penyebutan turbulensi luar angkasa. Mereka tidak menyangka Soyen dan yang lainnya akan menghadapi nyari ini. Namun semua orang turun perlahan, melihat racun hijau beracun di langit, dan turbulensi spesial yang berubah dengan cepat, sehingga mereka tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.